Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk akhir pekan yang masih kita dapati pada hari ini. Mari dalam salam pagi akhir pekan ini kita akan membaca firman Tuhan di kitab 2 Tawarikh pasal yang kedua. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia? Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon. Sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu. Sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat, sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu. Dan Huram raja negeri Tirus mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, "Karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka." Lalu Huram melanjutkan, "Terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan, dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli, yang penuh pengertian, yakni Huram-Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirmisi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Baiklah sekarang tuanku mengirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang pohon dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan, dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem." Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya.
maka terdapatlah 153.600 orang. Dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Upaya terbaik sebagai tanda bijaksana. Salomo pada akhirnya mengatur langkah untuk segera memulai pembangunan Bait Allah. Meskipun Daud sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetaplah Salomo harus mengerjakan itu semua. Salomo tidak ingin asal-asalan dalam membangun Bait Allah. Ia ingin totalitas ketika pembangunan Bait Allah itu dilakukan. Maka ia teringat pada Huram, Raja Tirus, yang menjadi sahabat ayahnya Daud. Ia meminta bantuan Huram dengan memohon kayu-kayu terbaik dari Libanon beserta dengan tenaganya. Kayu-kayu dari Libanon adalah kayu-kayu terbaik yang biasanya digunakan untuk pembangunan istana. Demikian pula dengan tenaga kerja yang Salomo minta adalah orang-orang dengan kemampuan terbaik. Sebagai gantinya, semua bahan makanan yang diperlukan oleh setiap tenaga itu menjadi tanggung jawab Salomo. Hal itu dipandang baik oleh Huram. Maka Huram pun melakukan apa yang dimohonkan oleh Salomo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita belajar bahwa jika kita memiliki kerinduan untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, seharusnya kita lakukan itu dengan daya maupun upaya yang terbaik. Kadang kita hanya bersikap totalitas saat mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri sendiri. Sedangkan jika untuk orang lain atau bahkan untuk Tuhan, belum tentu kita kerjakan dengan kualitas atau upaya yang sama. Salomo ingin mengerahkan segala yang terbaik untuk Tuhan, justru karena ia sadar bahwa apa yang ia lakukan ini untuk Tuhan. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan mari kita lihat, ketika ia rindu melakukan yang terbaik bagi Tuhan, maka Huram membantunya. Ini berarti ketika kita rindu melakukan yang terbaik bagi Tuhan, akan ada orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk mendukung bahkan memperlengkapi kita. Selalu ada jalan. Daya dan upaya terbaik bagi Tuhan dalam kisah Salomo dan Huram juga menjadi sebuah kesaksian yang baik. Huram pada akhirnya memuji Tuhan Allah Israel atas kebijaksanaan dan langkah Salomo dalam melibatkan dirinya serta menggunakan daya yang terbaik bagi pembangunan Bait Allah. Maka kita juga bisa belajar, ketika kita melakukan semua bagi Tuhan dengan upaya yang terbaik, itulah sebuah tanda sikap bijaksana. Bahkan apa yang kita lakukan ternyata bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan di mata sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk terus melakukan semua yang terbaik ketika kami harus mengerjakan segala sesuatu khususnya bagi Tuhan. Tolong kami agar kami boleh mengarahkan segala daya yang kami miliki untuk memuliakan Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan akhir pekan kami, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.